roau tu jolomi hupasat manian holong ni rohaki ngaleleng setar pahi maaf olor hoito muli tuan Rade durohaki menjalor rohami iya semacai sona pagi lalaki hasian tiup matang aku buat itu tulang bumi Paboa tuau hasian Paboa tuau pangilo ami hasian Olo aku roi, lulu aku roi hasian Asa tu sorako, asa tu hoto ito dilabuki Marsia jua kita, unang marsira kita Hasia Rade doa Rade durohaki menjalor rohami iya semacai sona pagi lalaki hasian tiup matang aku buat itu tulang bumi Paboa tuau hasian Paboa tuau pangilo ami hasian Olo aku roi, lulu aku roi hasian Asa tu sorako, asa tu hoto ito dilabuki Suara ito nahubar sita Suara ito nahupangiro Hola nau mariho, hola komadiau hasian Marsia jua kita, unang marsira kita hasian Rade doa oleh kedua orang tua serta seluruh keluarga besar. Dengan hormat kami mengundang Bapak dan Ibu boleh untuk bangkit berdiri.
tepatnya Sabtu 14 Februari 2026. Baiklah Bapak Ibu, acara akan dimulai. Sebelumnya perkenalkan saya Desti Yahya Simanjuntak akan membacakan rangkaian acara kita. Susunan acara pemberkatan nikah kudus Jones Sinaga dan Cynthia Borusihobi. Yang pertama, pembacaan dan penandatanganan surat pernyataan dan pencatatan pernikahan dipandu oleh hambanya Bapak Pendeta Abednego Panggabean. Semuanya, sebelum penandatanganan dan kita mulai ibadah kita membacakan terlebih dahulu surat pernyataan dari kedua pengantin yang ada di hadapan kita pada saat pagi hari ini, dan satu lagi yang saya bacakan pencatatan peneguhan pernikahan anggota jemaat GBS Keluarga Allah Kasihkan. Pertama, surat pernyataan kami yang bertanda tangan di bawah ini, nama Jones Maima Sinaga ST, tempat tanggal lahir senama nenek 21 Mei 1996, pekerjaan karyawan swasta, alamat senama nenek RT 03 RW 03 Tapung Hulu, yang disebut sebagai pengantin mempelai laki-laki dengan nama apoteker Cynthia Versilia, sarjana farmasi, tempat tanggal lahir Pekanbaru 29 Agustus 1999, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Makmur Ujung nomor 56 Payung Sekaki, Bandaraya Pekanbaru, yang disebut sebagai mempelai wanita. Dengan ini kami menyatakan di hadapan Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat dan para hamba Tuhan bahwa kami telah memutuskan hubungan muda-mudi kami, dan kami akan membentuk serta membangun rumah tangga baru yang sesuai dengan firman Tuhan, dan kami akan tetap setia beribadah dan melayani Tuhan dimanapun kami berada. Demikianlah surat pernyataan ini kami buat di hadapan Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat dan hamba Tuhan, agar dapat dipergunakan dan dimengerti dengan baik. Apabila ada yang keberatan dan menuntut di kemudian hari, kami berdua lah yang akan bertanggung jawab atas pernyataan ini, baik secara hukum pidana dan perdata. Kasihkan 14 Februari 2026, pengantin laki-laki dan pengantin wanita. Selanjutnya, surat pencatatan anggota jemaat gereja GBS Keluarga Allah Kasihkan. Demikian pencatatan peneguhan pernikahan anggota jemaat nomor 107 PPPAJ garing GBIS garing KA garing K garing 2026. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 14 Februari 2026 pukul 10 telah diadakan peneguhan serta pencatatan pernikahan dari pasangan mempelai pria nama Jones Maima Sinaga, tempat tanggal lahir senama nenek 21 Mei 1996, alamat senama nenek RT 03 RW 03 Tapung Hulu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, status belum pernah menikah. Nama ayah Rekson Sinaga, nama ibu Hetdi Hutapea. Mempelai wanita nama Cynthia Versilia, tempat tanggal lahir Pekanbaru 29 Agustus 1999, alamat Jalan Makmur Ujung nomor 56 Payung Sekaki, Bandaraya Pekanbaru, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, status belum pernah menikah. Nama ayah Lumbang Sihobin almarhum, nama ibu Asna Sibarani. Peneguhan serta pencatatan pernikahan ini dilaksanakan oleh Pendeta Abednego Panggabean. Kasihkan 14 Februari 2026, Gereja Bethel Injil Sepenuh Keluarga Allah Kasihkan.
orang tua pertama, orang tua mempelai laki-laki, pengantin laki-laki Bapak Edson Sinaga dan Ibu Hetty Hutapea. Orang tua mempelai wanita, selanjutnya kami panggilkan untuk penandatanganan selanjutnya saksi satu dari pengantin laki-laki, saksi satu dari pengantin wanita. Kami persilakan. Saksi pengantin laki-laki satu, saksi pengantin wanita satu. Tulisan lebarnya kecil. Tolong dipas dulu dihentikan agar lilin pertama. Baik. Silakan duduk. Mari kita berkata kepada Tuhan. Hanya dekat. Allah ku rasa tenang. Oh, terima kasih. Hanya dekat Allah, Rasa tenang hatiku. rasa tenang hati. Kau sertai jalan Kau sertai jalan sepanjang hidupku. sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu. Hanya dekat Ini pengakuan kami secara pribadi di hadapanmu pagi
Bagimu hormat dan pujian, kemuliaan, kuasa, kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Yang setia puji Tuhan katakan. Amin. Amin. Pujian ini dari jemaat IBS Keluarga Allah Kasih, sekaligus pujian yang menjadi doa kami kepada Tuhan, kiranya keluarga kalian berkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Dua insan bersatu dalam cinta kasih Tuhan, berikan janji setia di hadapan Tuhan dan umatnya. Kami jadi satu dalam rangkaian hidup baru. Jika Tuhan bersama
pribadi yang hidup dan berkuasa, yang telah menyediakan segala sesuatu bagi kita sampai hari ini. Dan sebentar akan mendengar, menerima kebenaran firman Tuhan. Tentunya firman Tuhan tidak hanya kepada kedua pengantin, tetapi kepada kita semua yang hadir hari ini. Firman Tuhan akan diperdengarkan bagi kita, dan kita akan berdoa untuk hambanya agar Roh Tuhan bekerja berkarya. Sinaga, saya pelayanan di GP Siloam, Pematang Bandar di Sumatera Utara di Kabupaten Simalungun. Ya, kemarin saya kaget juga ya, ternyata yang melahirkan pengantin wanita ini Bu Rusi Barani, kan begitu. Yang melahirkan saya juga yang muda Bu Rusi Barani, ya. Jadi luar biasa. Ini satu kesempatan luar biasa bagi kita keluarga bisa bertemu dalam kebahagiaan. Saya melihat sejak semalam kedua mempelai ini sangat enjoy, sangat bahagia, dan saya tahu inilah hari yang dinantikan sepanjang hidupnya sebelum menikah ini. Dan begitu, ini luar biasa. Ya, permisi dulu kepada hamba Tuhan ya yang ada di tempat ini, luar biasa. Ya, kita sama-sama akan mendengar firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ya, saya pernah melayani di sini, nggak tahu berapa belas tahun yang lalu ya. Ya, waktu ada acara pemuda dulu ya, pernah melayani di sini. Ya, terima kasih kepada Pak Gembala yang sudah dan Ibu yang sudah mempercayakan pelayanan ini pada saya di Tuhan. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ya, saya berharap Saudara Jones dan ya Cynthia bisa diberkati hari ini lewat firman Tuhan dan juga kita semua. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Iya, kita akan belajar dari firman Tuhan kitab Kejadian pasal yang kedua. Iya, saya akan bacakan ayat yang ke-18 dan kemudian saya langkahi nanti. Saya akan bacakan ayat yang ke-24. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ayat yang ke-24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya, ya sampai di situ saja. Bapak Ibu Saudara, ini firman Tuhan pertama sekali yang menyampaikan tentang pernikahan. Pertama sekali Allah di sini setelah Ia menciptakan segala sesuatunya, Dia ciptakan apa yang menjadi kebutuhan manusia, Dia ciptakan semua segala apapun yang diperlukan oleh manusia, disediakan segala yang terbaik. Segala yang terbaik dipersiapkan kepada manusia. Dan kemudian Allah melihat manusia seorang diri diciptakan pada waktu itu, dan Dia berkata bahwa tidak baik manusia itu seorang diri. Maka Allah menciptakan seorang perempuan dari tulang rusuknya. Nanti saudara kalau baca di Kejadian pasal yang kedua seperti itu. Jadi pernikahan itu adalah rencana Tuhan. Pernikahan yang Tuhan maksud di sini adalah pernikahan yang sangat-sangat mendalam. Tidak hanya menyatukan satu tubuh, tetapi menyatakan sebagaimana hubungan Allah dengan manusia. Hubungan Allah dengan manusia itu sangat erat. Nanti kita pelajari bersama-sama ayat 24 itu. Jadi Allah merencanakan sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat, dan ingin menjelaskan bahwa pernikahan inilah yang Tuhan ingin sampaikan, hubungan Allah dengan manusia. Tetapi yang terpenting adalah saya bacakan ayat yang kedua. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Amin. Bukan cuma berbicara tentang fisik, bukan cuma berbicara tentang uang, bukan cuma berbicara tentang perkataan, tetapi bicara seluruh esensi manusia, seluruh esensi hidup kita itu dipersatukan. Jadi satu daging itu artinya kalau kita baca di sini bahasa aslinya bahasa esen, yang artinya adalah kesatuan emosional,
kesatuan segala sesuatu, kesatuan keluarga, kesatuan emosional, kesatuan pemikiran, kesatuan pemahaman terhadap kebenaran Allah. Itu satu. Permohonan kita didengar oleh Tuhan. Tantangan pasti ada, halangan hambatan pasti ada. Jadi mereka berdua ini menikah, paling indah-indahnya nanti senyum-senyumnya 2 minggu, sebulan. Sebulan dulu ya kan, dunia serasa milik berdua. Kalau kau tidur ternyata ngorokmu sambil bersiul, membuat istri sudah mulai tidak nyaman. Kemudian suami juga begitu. Ternyata kau tuh begini ya, kau tidur kok ences ya, kan begitu kan? Ya, aku gak suka begitu. Muncul persoalan, timbul persoalan ini. Itulah makanya diikat oleh firman Tuhan, menyatukan segala sesuatunya dengan seutuhnya. Tidak semua, artinya kelemahan dari pria diterima oleh wanita, kelemahan dari istri diterima oleh suami. Itulah yang disatukan secara seutuhnya. Kesatuan juga bicara tentang kesatuan emosional dan rohani. Itu kata itu dipersatukan tadi. Kadang-kadang istri juga dibiarkan sendiri berdoa oleh suami, atau suami mungkin dibiarkan begitu saja pergi bekerja, pergi mencari uang, ya. Istri hanya duduk sambil ngobrol di teras di dolma. Molo di hutanangan gudang dosoni. Molo awi di adong do TK nami di sana, pau. Lagi menjemput TK, anak-anak TK jam 8. Ya, pulang. Nanti saya pulangkan anak-anak ini jam 10. Pulang anak-anak, saya waktu menjemput Ubereng, malah lagi saya lihat mereka ada di depan teras orang. Cerita. Sampai jam 11 saya pulang antar anak, masih cerita di situ. Iya, begitu. Luar biasa. Tapi saya bingung juga, kok bisa juga makannya kan begitu. Saya tahu di mana ceritanya itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, itu yang terpenting adalah kesatuan dalam rohani, kesatuan dalam emosional, kesatuan dalam keuangan. Itu kesatuan seutuhnya. Ada istilah berkata begini, uangku uangku, uang suamiku, uangku uangku, uangku bukan uang suamiku, uang suamiku adalah uangku, tapi uangku bukan uang suamiku. Ada nama suami dah? Iya, begitu ya. Ya, tujuannya sebenarnya baik, tapi intinya kalau sudah menikah, satu pintu semua itu. Lihat kan waktu dinamakan hepengmu, pos noram dan gue melua deh. Ya, begitu. Tapi tujuannya apa? Yang jelas istri menyimpan itu uang tujuannya untuk yang baik. Amin, ibu-ibu. Ini letak soalnya arwah. Amin, ibu-ibu. Itu. Setuju bapak-bapak isi? Hah? Jadi setiap bedok minum kopi ada. Mulus dia kan itu kan? Ya begitu. Jadi esensinya adalah satu dalam emosional, satu kesatuan rohani, kemudian sekali lagi satu bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, ya, aku hadir di tengah-tengah mereka. Itu bicara tentang keluarga. Saya yakin mereka berdua adalah orang-orang yang takut Tuhan. Saya melihat keluarga ini, suami istri begitu takut Tuhan, luar biasa. Tapi kesalahannya adalah mereka satu keluarga tidak pernah diskontagi hati Tuhan dan menyukakan hati orang tua. Kita berdoa bersama-sama. Terpuji namamu Allah kami yang hidup, Allah Allah yang ajaib, menerima berkat pernikahan itu dalam pengurapanmu ya Tuhan. Firman-Mu yang selalu berbicara dalam setiap kehidupannya. Haleluya. Amin.